Halo, selamat siang sahabat PTRP. Bersama saya Mikael Brando Pangaribuan dan rekan saya Andre Nira Wanda. Kami sebagai internship partner di kantor PTRP Lavim yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum HKBP Nomensen Medan. Hari ini kami akan membahas kasus tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus-kasus pencabulan anak di bawah umur masih sering terjadi dan juga undang-undang sudah mengatur tentang sanksinya terhadap para pelaku yang sudah seberat-beratnya. Tetapi para predator seksual tetap melaksanakan aksinya. Nah, Saudara Andre, coba jelaskan apa arti sebenarnya dari pencabulan tersebut. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pencabulan, kita harus mengerti apa itu pencabulan. Nah, pencabulan itu memiliki kata dasar cabul. Cabul itu berarti melakukan tindakan tidak senonoh yang dapat melanggar kesusilaan atau kesopanan. Nah, sementara pencabulan itu sendiri adalah proses cabul yang dilakukan oleh pelaku. Nah, di dalam buku R. Susilo menjelaskan bahwasanya pencabulan itu ialah tindakan senonoh yang melanggar kesopanan ataupun kesusilaan dengan cara meraba bagian alat kelamin anak, meraba dada ataupun mencium. Sementara di dalam Kamus Bahasa Umum Indonesia dijelaskan bahwasanya pencabulan itu adalah tindakan pemerkosaan secara paksa dengan kekerasan untuk menggagahi ataupun melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Nah, pencabulan di bawah umur ini kerap kali terjadi dalam lingkup keluarga ataupun orang yang tidak dikenal, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pelaku pencabulan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa saja oleh orang yang tidak kenal ataupun orang terdekat kita sekalipun. Tadi saudara bilang bahwa orang terdekat dapat melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Bisakah Anda memberikan contohnya? Nah, ada sebuah kasus di kota Cilegon di Kecamatan Grogol, di mana seorang ayah sambung ataupun ayah tiri yang berinisial PN mencabuli seorang anak yang berusia 13 tahun yang merupakan anak tiri ataupun anak sambungnya sendiri, yang mana diketahui bahwasanya ayahnya ini baru menikah dengan ibunya pada bulan Juli tahun 2022. Nah, kasus ini terjadi pada bulan Oktober. Dalam kasus ini awalnya tidak ada yang mengetahui, namun oleh ibu kandung dari korban itu merasa curiga, yang mana bau keringat ataupun bau tubuh suaminya itu terdapat di tubuh anak kandungnya tadi, dan juga terlihat bahwasanya tisu begitu berkurang dengan cepatnya. Jadi ibunya mulai merasa curiga dengan anaknya tersebut. Lalu kemudian ibunya menanyakan hal tersebut kepada anaknya. Nah, di situ anaknya menceritakan perbuatan bejat yang dilakukan oleh ayahnya tadi, yang mana telah mencabuli anak sambungnya sendiri ataupun anak tirinya sendiri, sehingga istrinya tadi mengambil keputusan ataupun ibu kandung si anak tersebut untuk melaporkan suaminya sendiri ke Polres. Lalu, mengapa anak tersebut tidak menghindari perbuatan pencabulan pelaku? Nah, alasan mengapa anak tersebut tidak menghindari perbuatan tersebut itu dikategorikan dengan beberapa hal. Misal saja seorang anak tersebut dibujuk oleh ayahnya tadi, bisa juga melakukan tipu muslihat sehingga anak mau untuk melakukan perbuatan cabul tersebut. Nah, di samping itu seorang pelaku juga bisa melakukan kekerasan dengan ancaman untuk melakukan perbuatan cabul tersebut, sehingga si korban yang merupakan anak di bawah umur tadi itu tidak sanggup untuk melawan pelaku, karena yang mana pelaku lebih bertenaga daripada korban, karena korban sendiri merupakan anak yang masih di bawah umur. Berarti adanya ancaman dan paksaan dari pelaku membuat si anak tidak bisa mencegah perbuatan si pelaku. Nah, Lalu apa ancaman pidana untuk si pelaku pencabulan tersebut?
Nah, untuk ancaman pidana tersebut, hal tersebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 yang mana telah mengalami beberapa kali pergantian ataupun perbaikan. Terkait percabulan itu dicantumkan di pasal 76D dan 76E, di mana di sana dikatakan bahwa dalam pasal 76D bahwasanya setiap orang dilarang dengan kekerasan atau ancaman untuk melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Sementara di dalam pasal 76E dikatakan bahwasanya setiap orang dilarang dengan tipu muslihat, ancaman kekerasan, dengan tindakan kekerasan atau rayuan supaya anak tersebut mau melakukan perbuatan cabul baik terhadap dirinya maupun orang lain. Nah, untuk ancamannya sendiri itu tercantum di dalam pasal 81 ayat 1, di mana di sana dikatakan bahwasanya pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sebanyak 5 miliar. Nah, juga di dalam pasal 82 dikatakan bahwasanya setiap pelaku dapat dipidana juga dengan penjara paling singkat itu 5 tahun, paling lama 15 tahun. Ditegaskan di dalam ayat yang berikutnya bahwasanya apabila pelaku tersebut adalah orang terdekat, misalkan entah ayah atau ibu, atau misalkan dalam sebuah kelembagaan panti asuhan, misalkan dalam yayasan orang yang mengelola panti asuhan, nah itu hukumannya ditambah sepertiga. Maksudnya bagaimana? Nah, ditambah sepertiga artinya ketika hakim menjatuhkan hukuman misalkan 12 tahun penjara, nah sepertiga dari 12 itu berarti 4 tahun. Nah, hukuman pelaku itu 12 tahun ditambah 4 tahun sama dengan 16 tahun penjara. Tapi apakah pelaku tetap dipidana meskipun bahwa seperti contoh yang kamu terangkan tadi, bahwa pelakunya adalah memiliki hubungan dekat, yaitu ayah angkat dari si anak? Apakah pelaku tetap akan dipidana? Nah, undang-undang sendiri tetap akan mempidanakan hal tersebut karena hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana setiap orang juga memiliki hak asasi. Artinya hak yang tidak dapat dilanggar oleh setiap orang. Misalkan bersetubuh dengan ancaman kekerasan atau pencabuli. Ini tentu merusak norma kesopanan ataupun norma kesusilaan yang selama ini kita miliki sebagai orang Indonesia. Tentu juga memang ini bertentangan dengan undang-undang yang telah diatur oleh negara. Jadi bagaimana jika pelaku dan korban adalah memiliki hubungan dekat atau bisa kita bilang pacaran lah. Jadi mereka melakukan hubungan badan dan si korban ini masih di bawah umur. Dan mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka. Apakah pelaku tetap dipidana meskipun mereka melakukannya atas dasar suka dan tidak ada paksaan? Nah, untuk terkait suka dengan suka, misalkan mereka anak SMP atau anak SMA yang sedang pacaran, undang-undang tidak mengenal kata suka sama suka. Di dalam undang-undang sendiri melarang perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ataupun persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang mana hal tersebut sangat bertentangan. Dan juga di dalam undang-undang ataupun kitab hukum pidana itu diatur bahwasanya anak yang berada di bawah 18 tahun itu disebut dengan orang yang belum cakap hukum. Artinya segala tindak tanduk atau perbuatan anak tersebut itu tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya orang dewasa. Sehingga apabila misalkan si anak melakukan kesalahan itu, orang tuanya adalah menjadi orang yang utama untuk dapat melakukan tanggung jawab. Berarti tetap tidak ditindaklanjuti ya meskipun mereka suka sama suka. Lalu siapa yang bisa melaporkan perbuatan pelaku pencabulan tersebut? Sementara kan si korban itu masih di bawah umur, belum cakap hukum. Siapa yang bisa melaporkan? Nah, untuk laporan sendiri, pelaporan tersebut dapat dilakukan oleh orang terdekat dari korban juga. Misalkan seperti kasus yang saya ceritakan tadi, bahwasanya ibu kandungnya tadi
melaporkan suaminya sendiri terkait dugaan percabulan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Nah, itu juga bisa terkait juga dengan orang-orang terdekat, entah itu paman atau dimanapun si korban itu tinggal. Karena hal ini sangat melanggar kesusilaan dan kesopanan. Nanti untuk masalah pelaporan pada pihak berwajib bisa dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut kan? Adakah tips-tips untuk mencegah terjadinya tindakan pencabulan ini agar anak-anak bisa terhindar dari para pelaku pencabulan tersebut? Nah, untuk mencegah terjadinya pencabulan di bawah umur ini, yang pertama itu berawal dari orang tua itu sendiri. Artinya orang tua harus mengajarkan anaknya tentang edukasi seks kepada anaknya sejak dini, agar ketika anaknya berada di luar itu dapat memahami batasan-batasan tertentu juga. Misalkan dengan temannya sendiri juga, sesama anak di bawah umur, yang tidak boleh misalkan laki-laki dan perempuan berduaan di toilet. Nah, juga misalkan dengan mengajarkan anak untuk tidak gampang percaya terhadap orang yang belum dikenal. Tentu saja hal ini juga bisa terjadi ketika misalkan seseorang datang lalu tiba-tiba melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Juga sebagai negara, Indonesia juga memiliki kewenangan ataupun tugas untuk melindungi warga negaranya. Artinya negara juga harus hadir untuk memberikan edukasi seks sejak dini kepada anak, itu melalui orang tua ataupun misalnya seperti Komnas Perempuan, itu juga Komnas Perlindungan Anak, itu boleh membantu hal yang demikian. Baik, terima kasih atas penjelasan saudara. Dari penjelasannya berarti dapat kita simpulkan bahwa kurangnya pembelajaran seksualitas dan pendalaman agama dalam lingkungan masyarakat dapat membuat masyarakat tidak bisa bertindak dengan semana baiknya. Masyarakat atau para pelaku lebih mementingkan nafsu daripada mereka menghindarinya. Dan untuk para orang tua untuk tetap menerapkan pembelajaran kepada anak-anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak baik dan untuk melaporkan hal-hal yang tidak baik apa yang terjadi kepada mereka. Baik, sekian dari pembahasan kami hari ini. Jika ada pernyataan-pernyataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.